Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2709. Saat telapak tangannya menekan gagang pedang di pinggangnya, senyum yang selalu tergantung di wajah pria berjubah merah itu menghilang, dan darah merah gelap muncul di kedalaman matanya. Dia mengambil langkah maju, dan sosok itu menghilang begitu saja. Pada saat berikutnya, di kedalaman ruang dan waktu yang tak berujung, sepotong cahaya Dao tiba-tiba pecah. Diikuti oleh dengungan yang teredam. Kemudian, sosok pria berjubah merah muncul di tempat cahaya itu pecah, dengan senyum cerah di wajahnya. Apakah kamu ingin mencoba lagi? Di kejauhan, seorang lelaki tua dengan mahkota tinggi dan pakaian kuno serta janggut pohon willow memiliki ekspresi muram. Di tangannya ada seekor naga banjir emas yang telah terbelah dua, vitalitasnya telah menghilang, dan menjadi mayat yang dingin. Orang gila, orang tua itu mengutuk keras. Naga banjir emas adalah tunggangannya, yang memiliki asal-usul yang sangat istimewa, dikenal sebagai kehidupan abadi, dan dapat bermain dalam aliran takdir. Hanya selangkah lagi, Anda bisa melangkah ke alam takdir. Tapi sekarang, dia terbunuh oleh semburan energi pedang dari sarung pria berjubah merah itu. Bagaimana aku menjadi gila? Pria berjubah merah itu menggosok pipinya dengan satu tangan, dan menepuk sarung di pinggangnya dengan tangan lainnya. Aku bahkan belum menghunus pedangku. Mungkinkah, kamu bersikeras menyuruhku menghunus pedangku? Pria tua itu menyipitkan matanya dan berkata, jadi, apakah kamu bertekad untuk berdiri di sisi Sui? Pria berjubah merah menggelengkan kepalanya, aku berutang ini pada Jiang Wuchen. Wajar bagiku untuk memberikan kepala reinkarnasinya. Lalu berapa lama kamu akan membantu? Mata lelaki tua itu dalam, kamu harus tahu bahwa sungai takdir hari ini berbeda dari masa lalu. Orang-orang di seberang takdir sudah. Pria berjubah merah menyela dengan marah, jangan mengancam saya dengan omong kosong ini. Jika Anda takut akan hal ini, saya tidak akan menggunakan tiruan ini untuk muncul di sini. Lelaki tua itu menatap pria berjubah merah itu dengan dalam. Kamu bisa membantunya untuk sementara waktu, tetapi kamu ditakdirkan untuk tidak membantunya selama sisa hidupmu. Kamu, betapa bahagianya kamu selama sisa hidupmu, hidup Anda, tetapi Anda bersikeras untuk melangkah ke dalam lubang berlumpur ini, dan Anda akan gantung diri jika Anda ingin menghindarinya di masa depan. Bagaimanapun, dia berbalik dan pergi. Pria berjubah merah itu berteriak, apakah ini benar-benar terjadi? Jangan berkelahi. Bagaimana Kaisar Iblis yang begitu agung bisa begitu pengecut? Mengecewakan. Dari awal hingga akhir, lelaki tua itu mengabaikannya, dan dalam beberapa langkah, sosok itu menghilang. Pria berjubah merah dengan santai menepuk sarung di pinggangnya, dan menghela nafas. Sejauh yang saya bisa lihat, hanya ada sedikit teman. Anda sangat kesepian seperti salju. Segera, dia tidak tahu harus memikirkan apa, dan rasa sedih muncul di dahinya. Terakhir kali, saya dihentikan oleh beberapa orang tua, sehingga saya melewatkan pertempuran Dingdao. Mulai sekarang, itu tidak akan pernah terjadi lagi. Peregangan untuk waktu yang lama, pria berjubah merah menoleh dan melihat ke kejauhan, menunjukkan senyum cerah. Kamu kembali, maka sungai takdir ini pasti akan sangat hidup. Aku telah melakukan apa yang harus aku lakukan, selamat tinggal. Suara itu masih bergema, tapi sosoknya diam-diam menghilang. Pria berjubah merah, mungkinkah itu Kaisar Langit Jubah Merah? Sui mau tidak mau bertanya. Pantas saja dia banyak berspekulasi, itu karena jubah merah yang dikenakan pria berbaju merah sebelumnya terlalu mencolok, seperti gelombang darah saat lengan dan manset berkibar. Hei Yang mencibir dan berkata, kamu benar-benar bodoh, di sungai panjang takdir, siapa yang tidak tahu bahwa Lu Hongpao adalah seorang wanita? Sui tertegun sejenak. Dia pernah mendengar Wang Ziwu, penguasa legenda, berbicara tentang bahwa di antara 9 kaisar Tianyu abadi, yang paling dikagumi Wang Ziwu adalah kaisar berbaju merah. Tetapi Wang Ziwu tidak mengatakan bahwa Lu Hongpao, kaisar berjubah merah, adalah seorang wanita. Namun, tidak peduli siapa dia, dia sangat kuat. Hei Yang menghela nafas dengan lemah, sayang sekali tubuh, jiwa, dan bahkan ingatan Tao saya telah dilarang, jika tidak, saya akan dapat mengenali asal-usulnya dan Taoisme secara sekilas. Sui tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, seberapa besar perbedaan Taoisme Anda saat ini dengan saat puncaknya. Hei Yang menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, ini bukan penyembunyian yang disengaja, tetapi ingatanku bermasalah, dan aku tidak dapat mengingat apapun yang berhubungan dengan diriku sendiri. Sui, dia tidak lagi bertanya-tanya tentang identitas kambing hitam, tetapi malah sedikit penasaran, apakah kehidupan keduanya, Jiang Wuchen, benar-benar sering mengunjungi rumah pelacuran dengan pria berjubah merah itu. Jika demikian, persahabatan antara keduanya ditakdirkan untuk tidak dangkal, lagi pula jika mereka berpikiran sama dan memiliki minat yang sama dalam masalah semacam ini, bagaimana bisa persahabatan menjadi dangkal?
Dalam perjalanan, domba hitam mengklarifikasi beberapa hal untuk Sui. Misalnya, Paviliun Jingtian adalah kekuatan yang berpengetahuan luas di wilayah langit abadi, dengan latar belakang yang dalam dan posisi terpisah. Sesekali, Paviliun Jingtian akan mengomentari tokoh-tokoh romantis di 5 alam abadi, terlepas dari asal-usul mereka, mereka hanya mengomentari tingkat jalan. Komentar-komentar tersebut cukup akurat dan tepat, serta alasan dan analisa yang diberikan juga masuk akal. Oleh karena itu, daftar yang disusun dari komentar tersebut selalu menjadi topik hangat yang dibicarakan orang di seluruh dunia. Ada 5 alam besar di jalan abadi. Namun, daftar komentar Paviliun Jingtian hanya memiliki 4 daftar, Xiao Yao, Shen Yu, Jiwu, dan Wu Liang. Alam takdir melibatkan karakter Tianjun dan Tiandi, dan Paviliun Jingtian tidak berani menilai sesuka hati. Namun, menurut He Yang, memang ada daftar takdir rahasia di Paviliun Jingtian, dan semua komentar di dalamnya adalah tokoh Tianjun. Kekuatan supernatural, latar belakang bakat, dan harta kelahiran setiap raja surgawi semuanya telah dikomentari secara mendetail. Namun, daftar rahasia ini hanya diedarkan di antara sekelompok kecil kekuatan setingkat Kaisar Langit, dan tidak dapat dilihat oleh dunia luar. Adapun Kaisar Surga, Paviliun Jingtian tidak berani berkomentar. Beberapa orang mengatakan bahwa nama Paviliun Jingtian mengungkapkan rasa hormat kepada Kaisar Langit. Selain itu, Paviliun Jingtian juga akan menerbitkan beberapa daftar yang beragam. Misalnya, pembunuh yang mati di tangan Su Yi sebelumnya berasal dari klan Roh Yunwu, yang merupakan salah satu dari 6 fraksi pembunuh hebat. Keenam pasukan pembunuh utama ini dipilih satu persatu oleh Paviliun Jingtian berdasarkan kekuatan dan latar belakang pasukan tersebut. Misalnya, daftar harta karun langka 4 laut, mengulas semua jenis harta karun langka di Sungai Panjang Takdir. Daftar ramuan surga, mencantumkan semua jenis obat hebat yang jarang terlihat di dunia. Daftar prajurit Dao abadi, secara alami mencantumkan semua jenis prajurit Dao. Semua jenis ini, dan sebagainya. Bahkan ada beberapa daftar yang menuai banyak kritik di Sungai Panjang Takdir. Misalnya, daftar bakat cantik, daftar wewangian rumah bordil, daftar setan jahat, tanyakan daftar surga pedang, daftar Dongtian Fudi, dan seterusnya. Singkatnya, keberadaan Paviliun Jingtian luar biasa dan dapat diombang-ambingkan. Setiap kali komentar dan daftar diterbitkan, mereka selalu dapat mengambil langkah besar di Sungai Panjang Takdir. Mengetahui hal ini, Su Yi sangat tertarik. Sekarang, dia tidak memiliki pengalaman dan pengalaman sebelumnya untuk dipelajari, dan tidak tahu apa-apa tentang hal-hal di Sungai Takdir. Jika dia ingin memahami situasi umum di Sungai Takdir secepat mungkin, dia pasti dapat memulai dari Paviliun Jingtian. Dalam waktu kurang dari setengah-seperempat jam, kamu akan bisa mencapai Sungai Takdir. Hei yang tiba-tiba berkata, apakah kamu tidak merasa aneh? Su Yi tercengang, senior, apakah Anda mengatakan bahwa perjalanan itu terlalu damai? Hei yang berkata, orang-orang yang saya bunuh sebelumnya, orang-orang dengan Taoisme tertinggi hanyalah basis budidaya batas Jiwu, bahkan batas tanpa batas, apalagi Tianjun dan Tiandi, itu memang terlalu abnormal. Segera, itu menggelengkan kepalanya, mungkin karena pertempuran terakhir yang menentukan Dao yang membuat takut orang-orang tua itu, sehingga kali ini hanya berani mengirim beberapa ikan dan udang kecil untuk mengambil risiko. Su Yi menghela nafas, keahlian senior dalam berbelit-belit dan mengutuk orang lain benar-benar luar biasa. Hei Yang memutar matanya dan berkata tanpa basa-basi, kamu terlalu banyak berpikir, di mataku, kamu tidak sebaik ikan dan udang kecil di jalan abadi. Su Yi memikirkannya dengan serius, aneh, mengapa seseorang seperti saya, yang bahkan tidak sebagus ikan atau udang kecil, akan memiliki kesempatan untuk membantu senior melanggar larangannya di masa depan. Mungkinkah apakah senior itu lebih buruk dariku? Ledakan. Domba hitam itu menendang ke belakang dengan kuku belakangnya, seperti mengembalikan karabin, dan menendang Su Yi lebih dari 10 kaki jauhnya. Keringat dingin muncul di dahi Su Yi, diam-diam dia mengira itu berbahaya, dan dia hampir ditendang sampai ke bagian vital. Segera, dia merasa sedikit tidak berdaya, kambing hitam ini baik dalam segala hal, tetapi emosinya terlalu keras, dia menendang orang di setiap kesempatan, itu tidak masuk akal. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, Anda harus mengajarinya cara membuat domba. Apakah kamu memarahiku di dalam hatimu? Hei Yang berkata dengan dingin, namun, aku tidak peduli denganmu, lagi pula, aku selalu memperhatikan untuk meyakinkan orang dengan kebajikan. Su Yi berkata, apakah kamu tidak yakin? Bunuh dia. Hei Yang pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Su Yi menggosok hidungnya, tersenyum dan mengeluarkan kendi untuk menyesap, dan mengikuti. Saat Sungai Takdir datang, aku akan mengirimmu ke alam langit abadi, tapi aku tidak akan pergi. Di depan, kambing hitam itu berkata, rasa jijik dan penolakan dalam instingku memberitahuku bahwa langit abadi bukanlah tempat yang baik. Saat dia sedang berbicara, Hei Yang tiba-tiba menghentakkan kakinya. Hati Su Yi bergetar, apakah ada masalah? Pada saat ini,
Hei Yang tiba-tiba gemetar di sekujur tubuhnya, dan mengeluarkan erangan menyakitkan yang tak terkendali dari bibirnya, dan sosoknya tidak bisa diam, terhuyung-huyung. Sui mengecilkan matanya dan hendak melangkah maju. Jangan datang. Domba hitam mendesis tajam. Saat berbicara, ia tiba-tiba batuk seteguk darah, napasnya tiba-tiba melemah, menundukkan kepalanya kesakitan, meringkuk keempat kukunya, gemetar di sekujur tubuh. Sui melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan jejak musuh sama sekali, juga tidak merasakan aura berbahaya. Namun meski begitu, Sui secara tidak sadar menjadi waspada. Jika memang ada musuh asing yang diam-diam dapat mengalahkan keberadaan seperti domba hitam, musuh seperti itu tidak diragukan lagi menakutkan. Siapa ini? Mungkinkah Kaisar Surga bergerak? Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan tidak ada yang terjadi. Butuh waktu lama bagi Hei Yang untuk berdiri dengan susah payah, dan suaranya yang jernih dan merdu menjadi serak dan lemah. Tidak apa-apa, jangan gugup, ada yang salah dengan caraku sendiri. Dalam suara itu, ada kebingungan, kehilangan, dan kebencian yang tak dapat disembunyikan. Itu berbalik, menatap Sui, sepertinya tidak dapat berbicara, ragu-ragu sejenak sebelum berkata, tolong aku, oke. Sui berkata tanpa ragu, tapi itu tidak masalah. Pada saat ini, dia sudah menyadari bahwa masalah dengan kambing hitam itu serius. Jika tidak, dengan temperamennya yang arogan dan kejam, dia tidak akan pernah meminta bantuan. Mata domba hitam menjadi redup, dan suaranya rendah, aku perlu diam untuk sementara, paling lama 3 bulan, selama periode ini. Aku tahu bagaimana melakukannya. Sui mengangguk. Hei Yang menatap Sui dan berkata, kamu tidak bisa memanfaatkanku. Saat kepalanya dimiringkan, dia sepertinya kehilangan semua kekuatannya dan pingsan. Sui melangkah maju, mendukung kambing hitam, dan menghela nafas, dengan penampilanmu saat ini, bagaimana aku bisa tertarik untuk mengambil keuntungan darimu? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2710. Domba hitam pingsan, tidak sadarkan diri. Saat Sui merenungkan bagaimana seharusnya menempatkan kambing hitam, tiba-tiba domba hitam itu menyusut menjadi liontin giok hitam seukuran telapak tangan bayi. Di liontin batu giok, kambing hitam Wo dalam kabut kekacauan, beristirahat dengan nyenyak. Namun Sui tercengang, aura liontin giok ini sangat istimewa, jelas merupakan kekuatan pelarangan yang luar biasa. Tanpa diragukan lagi, ini membatalkan kemampuan menulis Chen. Waktu merumput domba, hanya perlu membawa liontin giok ini untuk bisa. Berpikir, Sui adalah pemasukan dari liontin giok, dan dialah yang memimpin. Sebelumnya kambing hitam mengatakan, 3/4 jam, bisa sampai di Sungai Takdir. Saat ini, Sui sendirian. Jauh dari kesepian, tidak ada yang perlu ditakutkan. Di Jalan Dadao, awalnya begitu. Mengenai perjalanan ke Sungai Takdir, Sui lebih merupakan antisipasi. Belum menginformasikan secara resmi secara menakutkan. Tapi, ketidaktahuan juga membuat orang berharap. Sebelumnya, Sui, terlepas dari pergi ke tempat pengembara, karena ada kenangan dan cerita dari generasi sebelumnya, sepertinya telah berkunjung kembali. Dunia manusia begitu, surga pun demikian, wilayah dewa juga demikian. Namun berbeda sekarang, dia belum menggabungkan kekuatan industri yang terpencil, dan tidak meleburkan kekuatan industri yang tidak berdebu di Hejiang. Baginya, seluruh Sungai Takdir dipenuhi ketidakpastian, membuatnya dipenuhi dengan penantian. Tiba di Sungai Takdir, pertama-tama seraplah kekuatan takdir akar kata-kata abadi yang terkonsolidasi, kemudian di sumber-sumber abadi ini gunakan tangan untuk memadamkan sumur pedang yang dekat. Bagaimanapun, itu adalah rencana Sui selanjutnya. Di matanya, latihan selalu mendapat tempat pertama. Tapi saat ini dia adalah penguasa tingkat pertama yang abadi, bebas dan tidak terkekang, tetapi landasan jalan utama juga kekurangan momen krusial. Meskipun pedang dekat adalah harta karun kekacauan yang langka, namun prestise pada akhirnya dapat dibatasi, jauh lebih sedikit daripada mengatakan prajurit abadi. Untungnya, tubuhnya mengumpulkan banyak pecahan harta karun abadi, serta semua jenis harapan dewa abadi dan sumber abadi. Hanya dengan memberi makan dan memadamkan pedang jarak dekat tanpa henti, mungkin dapat meningkatkan pamor pedang jarak dekat ke tingkat kekal sepenuhnya. Len melepaskan anak ini dan berhutang buku asal padaku. Ketika kita bertemu dengannya lagi nanti, dia harus meminta penjelasan. Sui diam-diam berbicara. Awalnya di wilayah dewa, Si Cheng mendaratkan Sui dan Sui untuk berjudi. Jika dia kalah dalam memutuskan perang, maka buku itu akan menyerahkan Chaos Nine Secret to Origin ke peringkat pertama. Dapat memutuskan dalam perang pendapat, pelepasan tanah yang sebagian besar disembunyikan dalam ruang dan waktu tanpa akhir hingga melarikan diri, belum memenuhi komitmen. Tapi, Sui tidak akan lupa. Sedang berjalan, Sui tiba-tiba menghentakkan kakinya, mengangkat ujung tangannya, dan secercah aliran air mengembun di cermin. Di cermin, jubah biru, lengan besar tampan, rambut panjang ditarik sanggul sesuka hati, fitur wajah seperti dulu. Sui terlihat agak linglung. Kesadaran bahwa masyarakat sangat sulit untuk sadar. Cermin bersinar, pada akhirnya hanya representasi.
Tapi yang tidak bisa dipungkiri, saat bercermin, Su Yi memang menemukan suatu hal, jejaknya bertahun-tahun seperti terhapus, meski hanya dengan tenang berdiri di sana, seluruh tubuhnya juga penuh dengan vitalitas yang kuat. Seperti fajar yang terbit dini hari. Untuk waktu yang lama, Su Yi tiba-tiba tersenyum, mengusap ujung jarinya, dan cermin itu menghilang tanpa terlihat. 10 jari tangannya saling bertautan, melingkari otak, sikapnya tenang saat memimpin jalan, dalam hati berpikir, bahkan jika ahli dalam teknik peringatan tulang kuno, takut tidak dapat menyimpulkan usianya sendiri. Wajar saja, yang terpenting adalah keadaan pikiran sendiri memang dan masa lalu memang berbeda. Su Yi telah menyadari perubahan ini, dan sebelumnya dia juga baik-baik saja dengan menyisipkan dialog lucu kambing hitam, tawa cekikikan, semuanya terkirim dalam hati, tentu saja. Su Yi tidak sengaja menahan apapun, karena menyadari perubahan ini. Bangga dan bangga, tidak menyerah. Namun tidak perlu sering-sering menampakkan diri ke permukaan. Pedang yang berat tidak memiliki bagian depan, keterampilan yang hebat sepertinya kurangnya keterampilan. Secara umum demikian, dari sedang terburu-buru sambil merenung, tiba-tiba terdengar bunyi bel tak jelas, tiba-tiba mendekat, tak tahu memancar dari mana. Sebelum Su Yi bereaksi, ruang dan waktu di dekatnya tiba-tiba berubah, dan tiba-tiba meledak seperti aliran turbulen yang tak terhitung jumlahnya, timur, selatan, barat, dan utara serta ruang bawah tanah semuanya terbalik dengan bingung. Sementara itu, kekuatan ruang dan waktu menyapu Su Yi dalam satu badai. Berjalan dalam ruang dan waktu tanpa akhir ini, dirinya sendiri, Ben adalah materi yang sangat berbahaya, karakter abadi dapat melintasi dengan tenang dan mantap dalam batasan ruang dan waktu. Namun begitu ruang dan waktu menghadirkan perubahan drastis, karakter batas abadi akan hilang total. Kedipan ini, Su Yi pertama-tama mengelak. Namun kemanapun dia berpindah, kekuatan ruang dan waktu itu seperti dihantui oleh hantu yang mengejarnya. Tapi Su Yi berdiri dan menunggu lama di ruang dan waktu yang penuh, akan terjadi perubahan drastis, aliran turbulen yang tak terhitung jumlahnya kemungkinan besar akan meledak, sangat kacau. Alis Su Yi berkerut, dia bisa menegaskan, semua perubahan ini, entah dari mana, terdengar bunyi bel tak jelas yang mau tak mau harus dihubungkan. Namun dia telah mempertimbangkan hal ini tanpa cukup waktu, bahwa badai ruang dan waktu sangat erat kaitannya, hampir menyapu bentuknya beberapa kali. Yang paling aneh, meskipun Su Yi mengambil tindakan untuk menekan, itu tidak membantu. Mau tak mau, Su Yi hanya bisa berpindah dalam ruang dan waktu tanpa akhir ini, seperti dikejar jenderal. Sebenarnya dalam menyapu kekuatan penghindaran ruang dan waktu. Selama periode ini, bunyi bel tak jelas itu bergema tak henti-hentinya, tak jelas sulit dipahami, tak tahu memancar dari mana. Sepertinya, aku menatap orang lain secara sembunyi-sembunyi. Su Yi telah memutuskan bahwa dirinya tidak akan menghadapi bencana, tetapi beberapa orang mencoba memutarbalikkan secara diam-diam dan membidik dirinya sendiri. Yang jadi masalah adalah, dia tidak bisa mendeteksi kalau sebenarnya pihak lawan bersembunyi di mana. Hanya bisa menghindar tanpa henti. Akhirnya tiba, Su Yi menguatkan hatinya dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Bang! Dia berada di setiap tempat yang dia kunjungi, ruang dan waktu akan kacau balau, bahayanya juga berbahaya, sama baiknya dengan pembunuhan yang dideritanya. Kondisi ini cukup lama terus membakar dupa. Apakah itu? Su Yi tiba-tiba melihat, dalam ruang dan waktu di tempat yang jauh, ada kabut yang sangat gelap, sepenuhnya menyamarkan jalan depan. Kabut gelap itu sunyi, tetapi intuisinya memberitahu Su Yi, itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Namun, Su Yi tidak memiliki jalan keluar, di belakangnya, badai spasial sedang mengejar, seperti belatung yang menempel di tulang. Tidak ada yang tentatif, wujud Su Yi berkedip-kedip, menghantam ruang dan waktu yang dipenuhi kabut. Lenyap begitu saja dalam wujudnya, badai ruang dan waktu yang mengejarnya justru berhenti dengan dahsyat di wilayah sekitar yang tertutup kabut. Seketika itu juga, badai spasial mereda dengan keras. Sesaat kemudian, dua bentuk muncul dari udara tipis di tempat ini. Seorang lelaki tua berpakaian hitam kecil membuat rahitis, tangannya menggenggam pita bendera hitam pekat. Sebuah kuil mengirimkan untuk memancarkan pakaian wanita hijau mengkilap ungu, daging seputih salju. Di tangan wanita, pegang bel yang menjadi tusuk-tusuk tulang putih. Keduanya melihat wilayah ruang dan waktu yang dipenuhi kabut, semuanya mengerutkan kening. Pada Su Yi, ia memiliki harta langka yang unik dan penting, yang dapat membuat energi prestise di penangkapan hati, saya menjadi anti hidup. Ujung alis wanita berbaju ungu itu tampak menyeka kabut. Deretan lonceng itu berdentang, adalah prajurit hidupnya, bunyi lonceng, temperamennya seperti rantai yang tak kasat mata, mungkin terasa membatasi keadaan pikiran musuh. Batasan ketiga yang kekal, kesepian tidak memiliki batas, di bawah peran, tidak dapat ditahan, dapat merosot menjadi suguhan seketika menyembeli anak domba. Tapi Su Yi benar-benar memblokirnya, dan juga lolos dari pembakaran dupa. Ini benar-benar mengejutkan wanita berpakaian ungu. Sayangnya, Tuan Dewa memberikan pita spasial kacau sebagai hadiah. Di satu sisi,
Kulit lelaki tua Rahitis itu jelek. Pita bendera hitam di tangannya, yang dapat meningkatkan kekuatan ruang dan waktu, aliran turbulen ruang dan waktu sangat mematikan, sangat jarang. Dihormati Hari Pavilion setelah peninjauan, dalam ruang dan waktu harta langka Sungai Takdir, pita spasial kacau, mungkin terdaftar sebagai produk pertama Daobing. Jika digunakan di tangan Raja Siang Hari, tetapi musuh bebuyutan yang sama akan menyusup ke dalam aliran turbulen ruang dan waktu, dan kalah total. Orang tua yang Rahitis bukanlah seorang Raja Siang Hari, tidak mampu menampilkan energi prestise lengkap dari pita spasial yang kacau, dapat mengatasi peran batas bebas dan tidak terkekang, memiliki lebih dari cukup untuk disisihkan sepenuhnya. Namun kali ini, justru dihindari oleh Suyi. Hal ini membuat perasaan terdalam orang tua Rahitis juga sangat tertekan, tidak mampu membayangkan peran batas bebas, bagaimana mencapai hal ini. Sebelumnya, hal ini menyebabkan banyak orang meninggal di wilayah dewa dalam ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Ini cukup menunjukkan bahwa Suyi sulit untuk dihadapi. Wanita berpakaian ungu itu mengumpulkan rambut hitam di tepi telinga, percayalah kali ini, bahkan jika kita tergelincir, kembali ke waktu gerbang sekte, Dewa Tuhan tidak akan menyalahkan kita. Dia tiba-tiba tersenyum, menunjuk ke wilayah ruang dan waktu di tempat jauh yang dipenuhi kabut suram, apalagi, dia berlari ke daerah terlarang hantu, ini, dikutuk adalah bencana non-pok. Sungai Takdir sangatlah besar dan kuat, namun melalui sungai-sungai tersebut, alirannya tidak mengenal banyak wilayah ruang dan waktu. Dan yang paling berbahaya adalah wilayah yang diselimuti kabut suram. Daerah-daerah ini disebut daerah terlarang kabut hantu. Di setiap area terlarang hantu, menyebarkan bencana yang menakutkan, serta sebagian besar membuat roh hantu yang ditakuti. Tapi di mata karakter abadi, roh hantu inilah yang menyerang jiwa di Sungai Takdir sebenarnya. Dalam catatan buku kuno, setiap area terlarang hantu, roh hantu akan mengambil alih kesadaran jiwa, menelan kondisi pikiran dan jiwa sebagai makanan, masing-masing berada dalam roh licik yang paling kejam keberadaannya. Wanita berpakaian ungu itu berkata, kamu mengatakan bahwa Suyiruo berada dalam bahaya, bisakah dia melarikan diri melalui rute lama terlebih dahulu? Orang tua Rahitis dengan dingin mendengus dan berkata, dia, jika mati, yang juga memiliki kehidupan untuk melarikan diri. Namun wanita berpakaian ungu itu menghela nafas pelan, bolehkah, jika kita menyerah, Dewa bertanya bagaimana aku harus melaporkan pencapaianmu. Lelaki tua Rahitis itu seluruh tubuhnya kaku, dan langsung terdiam. Ya Tuhan, meski sebelumnya tidak keberatan dalam menentukan hasil perang pendapat, tapi apakah kami tetap harus mengajarkan agar tidak keberatan? Wanita berpakaian ungu terlihat sedingin es, di Sungai Takdir itu. Aku tidak tahu bahwa banyak orang sedang melihat lelucon dewa keberuntungan jahat kita di dahi. Kamu mengira kita sedang membunuh, menunggu keuntungan tanpa rasa sakit di sini. Kata lelaki tua Rahitis itu. Tunggu, wanita berpakaian ungu itu tidak menyembunyikan rasa takutnya pada area terlarang roh hantu. Aku dengar bahwa kemampuan sihirnya lebih tinggi, memasuki area terlarang roh hantu lebih berbahaya. Dengan kekuatanmu, jika aku berjalan gegabah, aku belum mengetahui jenis apa itu, takdir yang tak dapat dielakkan akan dihadapi. Lelaki tua yang Rahitis itu mengangguk, batas waktu yang dibutuhkan adalah 1 bulan, 1 bulan kemudian, apakah bisa menunggu atau tidak, kami segera berangkat. Wanita berpakaian ungu itu menunjuk ke pelipisnya dan mengirimkan sutranya dengan lembut, tersenyum, dan orang yang berfoto cantik itu berkata, bagus, budak itu akan mendengarkanmu. Lelaki tua Rahitis itu diam-diam menelan ludahnya, teknik menyanjung wanita ini semakin menggerahkan hati dan jiwa. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2711. Daerah terlarang hantu, diselimuti kabut abu-abu, mustahil untuk melihat jalan ke depan. Awalnya, setelah Suyi berencana untuk memasukinya, dia berhenti, melihat situasi di belakangnya, dan kemudian bertindak sesuai dengan itu. Namun yang mengejutkannya, setelah memasuki area ruang waktu berkabut ini, pemandangan di depan mata Suyi bergeser dan berubah dengan cepat. Itu bukan ilusi, tapi ruang dan waktu ini sendiri sedang berubah. Ini seperti memasuki formasi terlarang alami, dan formasi terlarang ini bisa berubah bentuk. Untuk orang yang kuat di bawah keabadian, kekuatan perubahan ruang dan waktu saja dapat menghancurkan tubuhnya dan memusnahkan jiwanya. Tapi ini tentu saja tidak mengganggu Suyi. Setelah sedikit berpikir, dia bergerak, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, kekuatan ruang dan waktu di bawah kakinya tiba-tiba mengeras, sekeras batu tulis. Sepanjang jalan, meski ada perubahan ruang dan waktu, jalan yang dilaluinya tidak terpengaruh. Jika ruang dan waktu dibandingkan dengan aliran, setiap langkah Suyi seperti menginjak lempengan batu biru di aliran, bahkan jika alirannya hanyut, dia tidak dapat mengubah arahnya. Ledakan. Tiba-tiba, nyala api yang menyilaukan muncul dan bergegas menuju Suyi. Suyi mengangkat tangannya sedikit. Kilatan api tiba-tiba berhenti di udara. Perhatikan baik-baik, api itu sebenarnya adalah palankes yang terbakar. Palankes itu dikelilingi oleh aura yang tebal dan ganas, sepertinya hidup dan terus berjuang. Suyi mengangkat tangannya dan meraih palankes. Melihat dengan hati-hati,
wajah seorang pria seukuran kedelai muncul dari nyala api Palankes yang ganas, dengan rambut acak-acakan, ganas dan ganas. Sui jelas merasa bahwa keadaan pikiran dan jiwanya dipengaruhi oleh kekuatan aneh. Kejutan itu sangat menakutkan. Sebelum beralih ke Proving the Eternal Dao, Sui juga perlu meluangkan waktu untuk menghadapinya. Tapi sekarang, tidak perlu melakukan apapun, hanya mengandalkan keadaan pikiran dan kekuatan spiritualnya saat ini untuk mengatasi dampaknya. Tidak ada bedanya dengan angin sepoi-sepoi yang bertiup di wajah. Anda dapat berbicara. Sui menatap kepala pria yang seperti kacang kedelai itu. Mata pria itu semerah darah, dan dia meraung dengan ganas, membuat suara seperti hewan liar yang meringkik. Sui mengerutkan kening. Dia melepaskan pengekangan dengan santai, dan Palankes segera dibebaskan, dan kepala pria seukuran kedelai itu berubah menjadi sinar api, berkedip ringan, dan muncul di laut kesadaran Sui. Ledakan. Tiba-tiba, kepala pria itu berubah menjadi sosok setinggi 1000 kaki yang memancarkan kekuatan yang ganas dan aneh. Aura semacam itu tidak lebih lemah dari sosok abadi di tingkat alam bahagia. Sebelum sosok pria setinggi 1000 kaki itu bisa bergerak, lautan kesadaran tiba-tiba bersinar terang. Pria itu mengangkat kepalanya tanpa sadar dan tidak bisa menahan diri untuk tetap di sana. Saya melihat sosok Dharma tinggi yang tampaknya tidak terbatas dan tinggi, duduk bersila di lautan kesadaran. Bahkan duduk, itu memberi orang perasaan keagungan yang tak terukur dan pendukung yang tak ada habisnya. Jalan yang tebal dan megah itu seperti pelangi dewa yang jatuh dari langit, menjaga Dharma. Sosok pria setinggi 1000 kaki itu tidak berarti seperti sebutir pasir di depan sosok Dharma ini. Jangan gugup, aku akan bertanya lagi, bisakah kamu bicara? Fasiang membuka mulutnya, memperlihatkan wajah Sui, menatap pria mungil dengan mata lembut. Pria itu berdiri di sana dengan hampa, matanya lemah, penuh ketakutan dan kecemasan. Segera, dia berbalik dan melarikan diri. Tapi di sini adalah lautan kesadaran Sui, luas dan tak terbatas, dimanapun dia melarikan diri, tidak ada bedanya dengan berlarian di bawah mata Sui. Tampaknya ini adalah hantu tak berotak. Desahan lembut terdengar, dan sebuah jari turun dari langit, menghancurkan sosok pria setinggi 1000 kaki itu menjadi berkeping-keping. Gumpalan nafas yang ganas keluar, dan sebelum mereka bisa menyebar, mereka dimusnahkan oleh kekuatan jiwa di lautan kesadaran. Pada saat yang sama, di telapak tangan Sui, tulang jarinya hancur menjadi bubuk. Sui tidak menyesal. Dia telah melihat bahwa kepala pria yang menempel di Palankes pastilah hantu. Dan Sui belajar tentang roh aneh dari Kaisar Lingran sejak dini. Roh-roh menyeramkan yang tidak teruji dan bodoh mungkin tampak tak tertahankan, tetapi di mata para pertapa yang telah membuktikan bencana abadi, makhluk aneh seperti itu sudah menakutkan, dan mereka dapat dengan mudah melahap jiwa dan kekuatan mental para pertapa. Dan roh-roh menyeramkan dengan kecerdasan itu bahkan lebih menakutkan. Pada awalnya, Kaisar Lingran telah membuktikan alam abadi 3 kali, tetapi gagal ketiganya, karena dia menghadapi serangan hantu yang gila. Namun, menurut Kaisar Lingran, saat menerobos gerbang abadi, peluang bertemu hantu sama dengan peluang bertemu, dan itu masalah yang sangat kecil. Alasan mengapa dia menjadi sasaran hantu saat itu adalah karena dia membawa beberapa harta khusus. Namun saat ini, setelah melihat wajah asli hantu tersebut, Sui sedikit bingung. Hantu ini tampaknya jauh lebih lemah dari yang diharapkan. Mungkin roh seram dengan kecerdasan spiritual itu akan berbeda. Sui diam-diam berpikir. Sambil berpikir, dia melangkah maju lagi. Dia menyimpulkan bahwa musuh yang mengejar dan membunuhnya telah berhenti di luar zona ruang waktu berkabut ini. Sebaliknya, Sui tidak berani gegabah. Lagi pula, musuh yang mengejar dan membunuhnya sangat kuat, dan dia pasti bukan orang biasa, tetapi lawan memilih untuk berhenti dan tidak berani menerobos area ruang waktu ini, yang menunjukkan bahwa tempat ini pasti sangat berbahaya. Di jalan berikutnya, Sui bertemu dengan beberapa roh aneh yang muncul tiba-tiba. Semuanya dalam bentuk yang aneh, ada yang hanya tersisa setengah kepala, ada yang hanya memiliki gigi cerah, dan ada yang bahkan tidak memiliki tubuh, hanya menempel pada jubah perang yang berlumuran darah. Tapi tanpa kecuali, hantu-hantu ini tidak memiliki kewarasan. Pada akhirnya, mereka dengan mudah dibunuh oleh Sui. Semua ini juga membuat Sui semakin bingung. Hantu yang disebutkan oleh Kaisar Lingran membuat karakter abadi menjadi pucat ketika mereka membicarakannya, tetapi mengapa yang dia temui begitu lemah? Itu berlangsung seperti ini selama sekitar setengah jam. Kabut di kejauhan tiba-tiba berubah, dan tanah terapung muncul, gunung-gunung membentang di tanah, dan awan keberuntungan bermekaran, seperti tanah murni di luar dunia. Pada saat yang sama, Sui memperhatikan bahwa kekuatan ruang dan waktu di daerah terdekat telah berubah, dan itu tidak lagi berubah, tetapi menjadi semacam ketenangan. Seperti sungai yang deras berubah menjadi danau. Sui hendak pergi, ketika tiba-tiba sesuatu terjadi. Dalam kabut abu-abu di kejauhan, sebuah tim aneh muncul. Berjalan di depan adalah sekelompok tikus jelek dan aneh berpakaian merah meriah, memainkan suona, gong, atau gendang, seperti penjaga kehormatan untuk menyambut kerabat. Di belakang,
Ada 4 tikus yang membawa peti mati tua dan busuk lentera merah besar digantung di keempat sudut peti mati, dan tulisan. Tertulis di lentera, di sisi peti mati, ada seorang wanita tua, mengenakan pakaian merah cerah yang meriah, dengan mata segitiga, kulit pucat, kedua pipinya memerah, dan rambut perak yang disisir rapi menjadi sanggul. Di ujung barisan, ada banyak tokoh, laki-laki, perempuan, tua dan muda, jumlahnya ratusan. Tapi Sui sekilas tahu bahwa ratusan sosok itu adalah roh yang menyeramkan. Ada aura ganas yang kuat dan tak terpisahkan di tubuhnya. Meskipun tubuh sebagian besar roh seram tidak lengkap, mereka relatif lengkap, dan aura di tubuh mereka juga luar biasa kuat, yang jauh dari sebanding dengan hantu tanpa kewarasan yang dilihat Sui sebelumnya. Tim seperti itu, yang muncul secara diam-diam, tampak sangat menyusup. Tikus jelek itu sepertinya menggelengkan kepala dan menabuh genderang, tetapi mereka tidak pernah mengeluarkan suara. Ratusan hantu yang berjalan di belakang tampak mengobrol dan tertawa satu sama lain, tetapi juga tidak ada suara yang keluar. Sui berdiri dalam kabut di kejauhan, menonton adegan ini, dia kagum, tapi mau tidak mau merasa sangat menarik. Kaisar Lingran pernah secara khusus berbicara dengannya tentang adegan tikus menikah. Saya tidak pernah berpikir bahwa kali ini saya benar-benar terlihat olehnya. Hanya, siapa mempelai wanita? Siapa mempelai pria? Sambil memikirkannya, saya melihat bahwa tim penyambutan sudah berjalan ke tanah di kejauhan seperti tanah murni di luar dunia, dan menghilang. Saya ingat Kaisar Lingran berkata bahwa dia diundang ke pesta pernikahan oleh seorang wanita di peti mati. Mengapa dia tidak mengundang saya kali ini? Sui bergumam dalam hatinya, merasa sedikit menyesal. Tetapi pada saat ini, sebuah suara lama tiba-tiba terdengar di telinga saya. Anak kecil, hari ini adalah hari besar patriark saya, dan Anda ingin menghadiri perjamuan pernikahan patriark saya. Senyum muncul di bibir Sui, dan dia berkata dengan gembira, suatu kehormatan besar jika saya bisa menghadiri perjamuan. Dia mengangkat matanya dan melihat sosok diam-diam muncul di kabut di kejauhan. Itu adalah seorang lelaki tua, mengenakan topi bundar hitam, dengan wajah tua, kulit pucat, tangan di lengan baju, dan sepasang mata dengan kabut berdarah yang aneh. Ketika dia mendengar jawaban Sui, lelaki tua bertopi hitam itu menyeringai, memperlihatkan gigi seputih salju, tetapi ada darah yang menetes di antara giginya, dan ketika hendak mengalir keluar dari mulutnya, lelaki tua berbaju hitam itu topi dengan cepat menjilatnya dengan lidahnya, jilat, telan. Perut. Kemudian, dia meremas senyum yang tampaknya baik tetapi sangat menyeramkan, membungkuk padanya dan berkata, aku tamu dari jauh, jadi tidak ada alasan untuk menolaknya, hanya saja, anak kecil, apakah kamu membawa hadiah ucapan selamat? Selamat. Sui terkejut. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, mata berdarah lelaki tua bertopi hitam itu berkedip, patriark saya tidak kekurangan hal-hal asing, yang hilang adalah ucapan selamat yang tulus. Mata Sui berbinar, dan dia berkata, lalu apa yang harus kita lakukan untuk disebut tulus? Dia memperhatikan bahwa tangan lelaki tua itu terlipat di lengan bajunya ternyata sepasang cakar hitam yang terlihat seperti tikus. Dalam kabut di kejauhan, lelaki tua bertopi hitam itu tersenyum tipis, menurutku, cukup mempersembahkan hati dan jiwamu sebagai hadiah ucapan selamat. Suara itu masih bergema, dan kabut di sekitar Sui tiba-tiba berubah menjadi rantai seperti tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, terjalin satu sama lain, mengikat Sui lapis demi lapis. Pria tua bertopi hitam itu datang sambil tersenyum, jangan takut, donasikan hati dan jiwamu, kamu tidak hanya dapat menghadiri pesta pernikahan Tuhan, tetapi kamu juga dapat mengikuti Tuhan untuk melayaninya. Ini adalah berkah yang tidak dapat dikembangkan dalam 8 masa kehidupan, dia telah mendatangi Sui, mengangkat lengan kanannya, memperlihatkan cakar hitam yang tajam, dan dengan terampil mencakar ke arah jantung Sui. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2712. Rantai yang dibentuk oleh kabut mengikat tubuh Sui lapis demi lapis. Saat lelaki tua bertopi hitam itu mengulurkan cakarnya untuk menusuk jantung, dia tiba-tiba berhenti, dan kemudian sosoknya melintas, dan dia tiba-tiba mundur. Ledakan, sinar guntur dan energi pedang terbang melewati tempat lelaki tua bertopi hitam itu awalnya berdiri, membelah ruang dan waktu itu. Jika lelaki tua berjubah hitam itu tidak mengelak tepat waktu sebelumnya, pedang ini saja sudah akan membunuhnya. Pada saat yang sama, daun teratai biru besar muncul di samping Sui. Di bawah daun teratai adalah seorang wanita cantik. Dia menggunakan daun teratai hijau sebagai payung, dan berkata kepada Sui, kamu sangat beruntung, kamu bertemu kami, jadi diamlah. Wanita itu membalik tangan kirinya yang kosong, dan pisau tulang putih ramping muncul pada tubuh. Rantai yang dibentuk oleh kabut hancur dan pecah lapis demi lapis, menghilang tanpa jejak. Kemudian, wanita itu berbalik dan melihat ke kejauhan seolah-olah dia telah melakukan hal yang sepele. Ternyata ketika dia bergerak, seorang lelaki tua jangkung dan perkasa mengayunkan pedang daunnya dan membunuh lelaki tua bertopi hitam itu. Setiap kali pedang dipotong,
guntur seperti air terjun, energi pedang seperti pelangi, dan penguasaannya tidak terbatas. Dalam sekejap mata, lelaki tua bertopi hitam itu terbunuh di tempat, hancur menjadi aura ganas yang mengepul dan menghilang. Melihat ini, wanita itu menghela nafas lega, dan bergumam, pedang geng petir Paman Luan telah menjadi semakin hebat. Jika tidak ada kecelakaan, dia pasti akan dapat menembus kemacetan di masa depan dan mencapai alam ketiadaan dalam satu gerakan. Tuan muda tidak masuk akal. Pria tua jangkung dan perkasa itu berbalik dan menjawab sambil tersenyum. Sikapnya cukup rendah hati, dan dia menganggap dirinya sebagai pengiring. Saat dia mengatakan itu, mata lelaki tua itu seperti kilat, dia menatap Suyi, dan bercanda. Anak kecil, Tuan mudaku menyelamatkan hidupmu, mengapa kamu masih berdiri di sana? Mungkinkah kamu ketakutan? Suyi menghela nafas pelan di dalam hatinya, merasa sedikit menyesal. Dia sepertinya tertangkap tanpa perlawanan, tetapi sebenarnya dia ingin menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan untuk menangkap orang tua bijak bertopi hitam hidup-hidup, untuk melihat apakah dia bisa menemukan beberapa berita berharga. Tapi sekarang, itu jelas tidak mungkin. Namun, bagaimanapun juga, dia tetap mengagumi perbuatan baik wanita dan pria tua jangkung di sekitarnya. Lagi pula, mereka bertemu secara kebetulan, mereka sama sekali tidak mengenal satu sama lain, dan di tempat yang aneh dan berbahaya ini, sangat jarang pihak lain berdiri dan membantu saat ini. Adapun ejekan dalam kata-kata lelaki tua jangkung itu, dia tidak menganggapnya serius. Tapi sebelum dia bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya, wanita yang memegang daun teratai hijau itu menggelengkan kepalanya. Paman Luan, kami tidak menyelamatkan orang demi mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Tidak pantas untuk mengambil kebaikan dan menghormati diri sendiri, dan selera masalah telah berubah, itu tidak baik. Dalam satu kalimat, Suyi tidak bisa tidak melihat wanita itu lagi. Harus dikatakan bahwa wanita dengan gaun kembang sepatu hijau muda di sampingnya sangat aura, dengan wajah halus dan cantik, kulit putih dan sebening kristal, sopan santun dan anggun. Saat mata indah memandang ke depan, ada pesona mulia dan tak terkatakan. Pria tua jangkung itu menggaruk kepalanya dan berkata sambil terkekeh, Tuan muda benar, pria tua ini mengerti. Dia menoleh untuk melihat Suyi, mengepalkan kedua tangannya. Teman kecil, aku ceroboh sebelumnya, jadi aku minta maaf padamu, jangan diambil hati. Suyi tersenyum, dan berkata dengan sopan, aku harus menjadi orang yang berterima kasih kepada keduanya atas kebenaran mereka. Yang lainnya adalah pahlawan. Kecantikan, jika terjadi pada diri sendiri, dibalik. Yang langka adalah sikap tuan pelayan pihak lain yang luar biasa, yang membuat Suyi merasa sangat nyaman. Tuan mudaku dan aku berasal dari kerajaan Qin besar benua King Feng di wilayah langit abadi. Bolehkah aku menanyakan nama keluargaku dan dari mana kamu belajar? Pria tua jangkung itu melaporkan dirinya sendiri. King Fengsu, negara bagian Qin besar. Suyi tertegun sejenak, dan berkata, namaku Su Xuanjun. Aku baru saja membuktikan Eternal Dao belum lama ini, dan aku belum benar-benar pergi ke River of Destiny. Nama, Su Xuanjun, juga untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Suyi sangat yakin bahwa namanya telah lama diincar oleh beberapa petinggi di Sungai Panjang Takdir, dan bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa ortodoksi top itu sudah mengenalnya dengan sangat baik. Dalam keadaan seperti itu, menggunakan nama asli Anda dengan gegabah mungkin tidak banyak memengaruhi Anda, tetapi dapat menyebabkan masalah yang tidak perlu bagi orang lain. Kamu baru saja membuktikan keabadian. Wanita dalam gaun kembang sepatu hijau muda itu tertegun sejenak, dan kemudian sepertinya mengerti, dengan sedikit simpati di matanya. Kamu pasti secara tidak sengaja bertemu hantu di sini ketika kamu menerobos gerbang abadi, dan kemudian datang ke sini dalam keadaan linglung, kan? Su Yi mengangguk. Kata-kata ini tidak salah. Pria tua jangkung itu tidak mengatakan apa-apa. Di jalan, saat pertama kali bertemu, tidak mungkin mempercayai seseorang hanya dengan beberapa kata. Namun, sebagai orang yang lebih tua yang telah membuktikan batas keabadian-keabadian selama bertahun-tahun, dengan mengandalkan pengalamannya sendiri, lelaki tua jangkung itu dapat melihat bahwa lelaki muda di depannya ini sama sekali bukan karakter yang kuat. Namun, lelaki tua jangkung itu tidak menganggapnya enteng. Berjalan di dunia, hati-hati berlayar seperti perahu selama ribuan tahun. Harus ada beberapa tindakan pencegahan. Hanya saja lelaki tua jangkung itu hanya bisa memikirkan kata-kata ini di dalam hatinya, tidak mengucapkannya. Setelah basa-basi singkat, Su Yi juga mengetahui nama pasangan tuan dan pelayan. Nama wanita itu adalah Qin Su King, dan dia adalah seorang guru dari garis keturunan Tao pertama dari dinasti Qin besar. Pengadilan Tian Xuan Dao. Pria tua jangkung itu bernama Luan Yunzong, wali Qin Su King, dan seorang pembudidaya pedang di tingkat Dzogchen dari batas Immortal Ascension. Mereka datang ke sini untuk berpartisipasi dalam operasi rahasia. Adapun tindakannya, baik tuan maupun pelayannya bungkam. Selama percakapan, Qin Su King dan Luan Yunzong telah mengetahui bahwa pemuda berjubah hijau di depannya benar-benar tidak mengerti apa-apa, bahkan tempat dia berada. Zona terlarang roh, tidak tahu apa-apa tentang itu. Dan ketika berbicara tentang Eternal Sky Territory,
dia semakin penasaran, terus-menerus bertanya tentang beberapa hal yang paling jelas dan mendasar. Misalnya, di mana wilayah langit abadi, di mana benua King Feng di wilayah langit abadi, seberapa besar kerajaan Qin besar. Semua ini membuat tuan dan pelayan merasa nyaman sambil tertawa. Aksi mereka kali ini melibatkan banyak hal, tidak hanya tuan dan pelayan mereka, tetapi juga karakter kuat dari 3 kekuatan lainnya. Selain itu, tempat ini sudah berada di sana. Di dekat sarang, Tuan Roh Jahat, bahkan jika mereka telah menyelamatkan Suyi, mereka tetap harus berhati-hati. Untungnya, melalui obrolan, mereka yakin bahwa ini memang pendatang baru yang tidak tahu apa-apa tentang Eternal Sky Territory. Tiba-tiba, Qin Suking berkata, Paman Luan, zona terlarang dari roh-roh aneh ini adalah wilayah Iblis Tua Roh Emas. Jika tidak ada yang membawanya bersamamu, rekan Daoisu ini mungkin tidak dapat pergi dengan selamat. Luan Yunzong sedikit mengernyit, dan berkata dengan senyum masam Tuan, lelaki tua ini mungkin mengerti apa yang Anda maksud, tetapi jika kita membawa rekan Daoisu ini bersama-sama, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, itu malah akan menyakitinya. Qin Suking memalingkan matanya yang cerah, memandang Suyi, dan berkata dengan sederhana, rekan Daoisu, saat ini ada 2 pilihan. Salah satunya adalah kamu pergi sendiri, dan aku akan menyiapkan peta rahasia untukmu. Dengan bantuan peta rahasia, selama kamu berhasil meninggalkan area terlarang yang menakutkan ini, kamu akan dapat mencapai feri penerima di Sungai Panjang Takdir. Yang kedua adalah pergi bersama kami ke sarang iblis tua Jinling, tetapi jika ini masalahnya, itu akan sangat berbahaya, dan bahkan mengancam jiwa. Pikirkan sendiri dan buat pilihan. Suyi menghela nafas dalam hatinya, sobat. Dia tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi dia juga merencanakan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Kultivator kuno dan antusias seperti itu sangat langka. Lagi pula, bertemu secara kebetulan, tidak memiliki kerabat dan alasan, dan diselamatkan oleh pihak lain bisa saja berpisah denganku. Ini keberuntungan. Tetapi Qin Suking tidak melakukan itu, tetapi lebih memikirkannya. Suyi dapat melihat bahwa pihak lain tidak memiliki niat, dan jelas memperlakukan dirinya sebagai seorang junior yang perlu dijaga, dan apa yang dia lakukan adalah dari hati dan ditentukan oleh temperamennya. Inilah yang paling diakui dan dihargai oleh Suyi. Di jalan berdarah ini, kebaikan orang lain jauh lebih langka daripada kesempatan langka. Dia segera berkata, sejujurnya, Nona Qin, saya ingin pergi ke wilayah iblis tua Jinling yang Anda sebutkan. Mari kita lihat. Pria tua jangkung Luan Yunzong mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang. Su Xiaoyou, ini bukan perjalanan ke gunung dan sungai, tapi tindakan yang bisa menyebabkan kematian kapan saja. Untuk menyelamatkanmu dalam keadaan pikiran seperti itu, aku khawatir kamu akan mati tanpa mengetahui cara mati setelah kamu pergi ke sana. Su Yi tidak marah. Dia sudah tahu melalui percakapan bahwa pendekar pedang tua ini tampak tenang, tetapi sebenarnya dia memiliki temperamen yang sangat panas dan kata-katanya sangat langsung. Su Yi tersenyum dan mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan serius, sejujurnya, senior, saya juga karakter yang bisa membuktikan keabadian Dao. Saya tidak akan pernah bertindak sembarangan, apalagi menyeret kaki saya dan menjadi beban bagi Anda. Lupakan saja, hidup dan mati adalah takdir, jika kamu tidak takut, maka pergilah bersama kami. Mata Luan Yunzong menjadi tajam dengan tenang. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa di jalan depan, tanpa perintah saya, Anda tidak boleh bertindak sembarangan. Jika Anda berani merusak acara penting kami. Sebelum dia selesai berbicara, Qin Suking berkata dengan lembut, oke, Paman Luan, kamu tidak terus-menerus mengomel, siapapun yang bisa membuktikan keabadian di dunia tidak lebih unggul. Menurut pendapat saya, Su Daoyou mungkin lebih lemah, tapi dia sama sekali bukan orang bodoh yang tidak tercerahkan, lembab dan cerah. Luan Yunzong menepuk bahu Suyi dengan keras, dan berkata, Nak, aku akan mengambil tindakan selanjutnya ini sebagai ujian. Jika penampilanmu memuaskanku, aku akan mengundangmu untuk pergi ketika kamu meninggalkan area terlarang roh hantu. Dakin adalah seorang tamu. Pada saat itu, jika kamu... Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita bicara tentang masa depan. Singkatnya, jangan mengecewakanku, jika tidak, kamu hanya akan membuatku berpikir bahwa kamu menyelamatkan seseorang yang seharusnya tidak diselamatkan kali ini. Kata-katanya sangat langsung dan jujur. Suyi tersenyum dan mengangguk. Qin Suking mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Suyi. Ini adalah beberapa berita yang berhubungan dengan iblis tua Jinling. Kamu membacanya dulu. Setelah membacanya, aku akan memberitahumu tentang operasi ini. Oke, Suyi langsung setuju, dan mengambil slip batu giok itu. Luan Yunzong ragu-ragu untuk berbicara, dia awalnya berpikir bahwa tuan mudanya tidak perlu, Suyi tidak perlu memahami ini, selama Suyi menurut, itu sudah cukup. Tapi dia tahu bahwa sifat tuan muda itu seperti ini, ketika dia bertemu orang-orang yang dekat dengan matanya, yang dia kejar adalah berbuat baik kepada orang lain sesuai kemampuannya. Pada saat ini, Luan Yunzong tiba-tiba mengeluarkan kompas hitam,
dan penunjuk kompas berputar perlahan, menimbulkan gumpalan awan di permukaan kompas. Luan Yunzong melihat dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda, orang-orang dari 3 kekuatan semuanya ada di sini, saatnya pergi ke pesta pernikahan, roh emas dan minum segelas anggur pernikahan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2713. Qin Suking mengangguk dan berkata, kalau begitu ayo pergi. Segera, di bawah kepemimpinan Luan Yunzong, sekelompok 3 orang naik ke benua terapung di kejauhan. Dalam perjalanan, Sui membolak-balik slip giok yang disajikan oleh Qin Suking. Setelah beberapa saat, Sui akhirnya menemukan sesuatu. Saat ini, di zona terlarang roh hantu, ada seorang master bernama Setan Tua Roh Emas, yang tidak hanya memiliki kebijaksanaan, tetapi juga memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dikatakan bahwa itu sebanding dengan guru Tao dari alam tak terbatas, dari alam keabadian keempat. Setan Tua Roh Emas ini sangat aneh, dia akan mengirimkan penjaga kehormatan untuk menikahi istrinya dalam 24 masa surya setahun, dan kemudian mengatur pesta pernikahan akbar. Wanita yang mereka nikahi semuanya adalah hantu yang dianggap luar biasa dalam akarnya oleh iblis tua Jinling. Hari ini adalah hujan butir, salah satu dari 24 istilah matahari tim pernikahan yang dilihat Suyi sebelumnya adalah istri lain yang dinikahi oleh setan tua Jinling. Ini sepertinya tidak bisa dipercaya. Namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati, hantu bijak memang tidak berbeda dengan orang yang masih hidup, yang bisa dimaklumi. Suyi mencubit jarinya dan mengambil keputusan. 24 pernikahan dalam setahun, 240 kali dalam 10 tahun, 2400 kali dalam 100 tahun. Jadi dari dulu hingga sekarang, berapa banyak istri yang telah dinikahi iblis tua Jinling? Bahkan jika dia sangat dalam, bisakah dia menanggungnya? Namun, meskipun tidak disebutkan dalam slip giok, Sui yakin bahwa alasan di balik Old Demon Jinling menikahi istrinya bukan hanya untuk kesenangan ranjang. Saya khawatir ada hal lain yang tersembunyi di sini. Setiap kali iblis tua roh emas mengadakan upacara pernikahan, dia akan mengundang beberapa pertapa ke pesta. Namun, tidak semua orang berhak diundang oleh Old Demon Golden Spirit. Anda harus memiliki dokumen Fuse Jade. Ini membangkitkan minat Suyi. Apa yang disebut surat giok Fuse adalah sejenis token yang secara pribadi disempurnakan oleh iblis tua Jinling. Selama dia memiliki token semacam ini, tidak peduli siapa dia bisa menjadi tamu Jinling iblis tua. Dapatkan salah satu iblis tua roh emas. Hadiah pena. Inilah yang disebut Fuse. Qin Suking dan Luan Yunzong dari benua King Feng dan kerajaan Qin besar memiliki berkah seperti itu. Menghadiri pesta pernikahan di sini berarti berbagi berkah dari iblis tua Jinling. Segera, kelompok itu tiba di benua terapung. Su Xiaoyou, ketika kamu memasuki alam rahasia roh emas, apapun yang terjadi, jangan repot-repot, ikuti saja kami. Luan Yunzong menasihati dengan suara yang dalam. Su Yi mengangguk. Benua yang diselimuti kabut asap di depannya adalah apa yang disebut alam rahasia roh emas, yang juga merupakan sarang iblis tua roh emas. Itu juga merupakan inti dari area terlarang yang menyeramkan ini. Rumah Jinling. Di loteng 2 lantai, seorang pria tampan berdiri di atas kaligrafi dengan tangan di belakang punggung. Kaligrafi itu adalah sepasang aksara kursif, dengan 8 karakter, ditulis dengan sepenuh hati dan bebas. Sepertinya 8 karakter, tetapi sebenarnya ditulis dalam satu coretan. Secara konsisten, seperti pedang yang lepas dari sarungnya. Di satu sisi, seorang lelaki tua sependek kurcaci berkata dengan hormat. Tuanku, orang-orang yang datang ke perjamuan kali ini adalah para pembudidaya dari 4 faksi, Pengadilan Tao Tianxuan, Kerajaan Qin Besar King Fengsu, Klan Yu Protos Abadi Gunung Senliu, Istana Burung Biru Danau Fufeng, dan Kuil Naga Api. Selain itu, ada juga beberapa pembudidaya lepas, masing-masing dengan asalnya sendiri, semuanya memegang jadi Letter of Fortune, dan totalnya ada 7. Menurut pengamatan saya, di antara pertapa dari 4 kekuatan utama di King Fengsu, keluarga Yu Gunung Senliu adalah yang paling istimewa, dan mereka mengirim 2 leluhur Jiwu Jing ke sini. Pria tua kurcaci itu berbicara dengan tenang, memperkenalkan identitas para tamu yang datang ke pesta pernikahan. Dari awal hingga akhir, pria tampan berbaju putih berdiri diam di sana, memandangi kaligrafi dalam tulisan kursif dengan ekspresi tenang. Baru setelah lelaki tua kurcaci itu selesai berbicara, lelaki tampan itu berkata, apakah pesta pernikahan sudah siap? Pria tua kurcaci itu mengangguk, lalu ragu-ragu dan berkata, Tuanku, apakah kita benar-benar akan memberikan harta karun itu kali ini? Pria tampan itu memalingkan muka dari kaligrafi, berbalik dan datang ke jendela, menyandarkan punggungnya, tangan di pagar naik, melihat ke kejauhan, berkata, setiap orang tidak bersalah, tetapi dia bersalah membawa batu giok. Tidak apa-apa, saya selalu bersedia memberi, dan saya tahu bahwa harta itu tidak bisa disimpan. Membiarkannya di tangan Anda pasti akan menjadi bencana. Pria tua kurcaci itu terdiam sesaat. Dalam ingatannya, dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali tuannya mengadakan pesta pernikahan,
dia akan mengirimkan sejumlah besar harta, beragam dan jumlahnya sangat besar. Sejauh ini, tidak mungkin untuk menghitung jumlah spesifiknya. Namun, lelaki tua kurcaci itu ingat dengan jelas bahwa ketika tuannya sedang minum, dia pernah berkata dengan sangat bangga. Berkat yang aku, Jin Ling, telah berikan dalam hidup ini cukup sebanding dengan kekayaan yang terkumpul selama ribuan tahun oleh kekuatan abadi. Dibandingkan dengan master hantu lainnya, ibuku benar-benar orang nomor satu yang baik hati yang layak menyandang nama itu. Namun setelah mengucapkan kalimat ini, orang-orang dewasa itu tiba-tiba tampak murung, kehilangan minat, hanya menatap kaligrafi kursif dengan 8 karakter tertulis di atasnya, dan tetap diam. Adegan ini dikenang oleh kurcaci tua hingga sekarang, dan sangat mengesankan. Sejak itu, orang dewasa menjadi semakin pendiam. Silakan, undang para tamu ke meja, kita tidak bisa membuat mereka menunggu terlalu lama. Pria tampan itu berbalik, berjalan ke kaligrafi dengan tulisan kursif, menatap 8 karakter yang digambar seperti pedang, aku akan pergi ke sana nanti. Ya, kurcaci tua itu memimpin jalan. Ketika hanya pria tampan yang tersisa, dia menatap lukisan kaligrafi dan berbisik pada dirinya sendiri, jika seseorang ingin membunuhku hari ini, apa yang harus kulakukan? Ledakan. Di sekelilingnya, ada cahaya berdarah yang menyilaukan, mengalir seperti niat pedang, dan berkembang menjadi sebuah visi yang cukup untuk mengejutkan dunia. Dalam penglihatan itu, pedang melintasi langit, darah menodai langit berbintang, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti hujan. Dan wajah pria tampan itu menjadi terdistorsi, galak, dan kejam, dan kedalaman mata Gu Jing penuh dengan haus darah dan kilau gila. Tetapi pada akhirnya, dia mendapatkan kembali ketenangannya sedikit demi sedikit. Penglihatan di sekelilingnya juga menghilang. Saya orang baik, saya tidak bisa main-main, saya tidak bisa main-main. Setelah membunuh mereka semua, bagaimana saya bisa mengembangkan hati bodhisattva di masa depan? Pria tampan itu bergumam pada dirinya sendiri, dia mengangkat tangannya seolah ingin melepas kaligrafi kursif. Tapi akhirnya menyerah lagi. Dia berbalik dan meninggalkan paviliun berlantai 2 yang terdaftar sebagai area terlarang dari Golden Spirit Mansion. Dunia ini luas, dan awan berkabut. Di tanah pegunungan yang bergelombang, suasana kekacauan terjadi, dan cahaya para dewa beredar, menghadirkan pemandangan seperti tanah murni di luar dunia. Su Yi tidak pernah menyangka akan ada tempat yang begitu bagus di area paling berbahaya di area terlarang yang menakutkan. Seolah-olah dia telah datang ke tanah terberkati dari keluarga peri. Tapi segera, Su Yi mengerutkan kening dengan tenang. Sepanjang jalan, semua jenis hantu bisa dilihat di mana-mana. Beberapa berkumpul bersama dan memakan mayat kuno yang sudah tua dan busuk, daging dan darah mayat itu kering dan bau, tetapi hantu-hantu itu ingin merebutnya. Ada yang sibuk di sebuah bukit kecil di mana tulang-tulang ditumpuk, menyatukan potongan-potongan kulit manusia dan menggantungnya di deretan tulang putih seperti pakaian jemur. Sebagian besar kulit manusia itu busuk, termasuk pria, wanita dan anak-anak. Beberapa mengambil banyak rambut dari kolam yang berlumuran darah, mengikatnya dengan jarum, dan menenunnya menjadi berbagai barang, termasuk jubah, sepatu bot, soft armor, dan sebagainya. Ada yang sedang memasak sup dan obat-obatan, di dalam kuali dengan jarak ratusan kaki, darah mendidih dan menggelegak, dan ratusan kepala berdarah naik turun saat mendidih. Dunia ini jelas seperti tanah murni di luar dunia, tetapi pemandangannya seperti api penyucian, tidak hanya aneh, tetapi juga berdarah dan menakutkan. Sepanjang jalan, Qin Su King tidak bisa menahan cemberut, menunjukkan rasa jijik dan mual, dan muntah beberapa kali menutupi mulutnya. Karena bau busuk yang berhembus di tanah hari itu terlalu kuat. Hal yang paling mengganggu adalah, saat mereka melewati jalan, hantu-hantu yang sibuk itu akan melihat ke atas dan tersenyum. Hanya saja senyum itu luar biasa menyeramkan. Seperti tukang daging melihat mangsanya. Dari awal hingga akhir, Luan Yunzong memimpin dengan ekspresi tenang, seolah menutup mata terhadap semua ini. Ini sangat menarik. Su Yi tiba-tiba berbisik. Dia memperhatikan bahwa hantu wanita seperti gadis muda sedang berjongkok di tanah dengan cantik, dan ketika dia melihatnya, dia akan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Tetapi ketika tidak ada yang memperhatikan, dia akan membuka mulut ceri kecil, dan bisa memakan tikus yang jelek dan mengerikan dalam satu gigitan. Pipinya melotot dan mulutnya penuh darah kotor. Setelah makan, dia mengangkat tangannya dan menariknya itu ekor tikus ditarik dari mulut. Jatuhkan dan letakkan dengan rapi di tanah di satu sisi. Menyeka mulutnya, gadis guiling terus makan. Di tanah, ada ratusan ekor tikus. Ketika Su Yi menoleh, gadis itu tampak mengumpulkan keberaniannya, dan berkata dengan malu-malu, apakah kamu mau makan? Enak, dia memegang tikus jelek di tangannya. Hanya saja tangannya hanya tinggal tulang putih, tidak ada daging, rongga matanya berlubang, tidak ada pupil. Di tubuhnya, dia mengenakan gaun pengantin berwarna darah yang meriah. Adegan ini juga sangat menyusup. Namun, Su Yi tidak tergerak dan hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tapi dia berpikir dalam hatinya, hantu feminin itu mungkin salah satu istri yang dinikahi oleh iblis tua roh emas.
Di kejauhan, gadis Wei Ling menundukkan kepalanya dengan malu-malu, dan terus menikmati makanannya yang lezat. Diam-diam, langit tiba-tiba menjadi gelap, seolah jatuh ke malam abadi. Di gunung di kejauhan, lentera berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya menyala, seperti bintang berwarna darah, bergoyang dan menari di malam hari. Di setiap lentera merah tertulis kata, Si. Suara tabuhan gong dan gendang bergema silih berganti di malam hari. Sosok hantu yang tak terhitung jumlahnya meraung di malam hari, membuat berbagai suara berisik. Itu Gunung Fuse, tempat iblis tua Jinling, tempat pesta pernikahan juga akan diadakan. Luan Yunzong berkata dengan suara yang dalam, saat kita sampai di sana, kita akan melihat iblis tua Jinling. Sambil berbicara, mereka sampai di kaki Gunung Fuse. Kemudian, Sui melihat tim penyambutan yang aneh dan peti mati busuk itu lagi. Di satu sisi peti mati, seorang wanita tua berjubah merah meriah memegang lentera merah di tangannya, wajahnya yang kelabu dan tua berwarna merah darah oleh cahaya. Di dekatnya, Sui melihat biksu yang datang ke pesta pernikahan seperti mereka. Atau dalam kelompok kecil, atau sendirian. Semua menunggu di kaki gunung. Ketika Sui dan yang lainnya tiba, mata para pertapa itu melihat sekaligus. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2714. Di kaki Gunung Fuse, para pertapa itu berasal dari kam yang berbeda, beberapa berasal dari aliran kultivasi terkenal, dan beberapa kultivator biasa. Ada perbedaan yang jelas antara Wei dan Wei. Sui melihat sekilas, dan secara kasar bisa menilai beberapa detail hanya dari pakaian dan nafasnya sendiri. Kakak Luan, kita bertemu lagi. Setelah Luan Yunzong tiba, dia mengobrol dengan beberapa pertapa, jelas mereka sudah saling kenal sebelumnya. Qin Suking memperkenalkan identitas pertapa itu kepada Sui melalui transmisi suara. Orang-orang yang datang kali ini semuanya adalah pertapa di King Fengzhou dari wilayah Langit Abadi. Sekte yang sangat terkenal, selain pengadilan Tao Tianxuan tempatnya berada, ada 3 sekte lainnya, yaitu klan Yu dari Protos Abadi Gunung Senliu, Istana Burung Biru Danau Fufeng, dan Kuil Naga Api. Di antara mereka, 4 orang berasal dari Ni Yu, 3 orang datang dari Bluebird Palace. 2 orang datang ke Kuil Naga Api. 10 biksu lainnya semuanya adalah kultivator lepas dan dibagi menjadi 3 kelompok. Menurut Qin Suking, para pembudidaya nakal itu semuanya adalah tunggul yang kejam di King Fengzhou, baik mereka adalah pahlawan yang menduduki gunung sebagai raja, atau mereka adalah penguasa dari pihak Megatron. Di mata pertapa biasa, dia sudah menjadi orang yang hebat. Tetapi di mata Qin Suking, yang lahir di sekte terkenal, para pembudidaya biasa ini mungkin memiliki moral yang tinggi, tetapi fondasi dan latar belakang mereka jauh lebih buruk. Jangan remehkan, tapi jangan terlalu serius juga. Benar saja, Sui memperhatikan bahwa para pembudidaya biasa itu memandang Luan Yunzong dan Qin Suking dengan sedikit banyak ketakutan dan sedikit rasa iri. Penanam lepas, dimanapun mereka berada, status mereka tidak sebaik sekte-sekte tinggi dan terkenal itu. Tidak peduli seberapa kuat dia, seringkali dia hanya bisa berpura-pura menjadi cucu di depan sekte terkenal itu. Sekarang, Sui secara kasar memahami bahwa di alam surga abadi, ada 2 jenis kekuatan kultivasi. Yang satu di bawah keabadian dan yang lainnya di atas keabadian. Di bawah kekekalan, tidak akan ada arus masuk. Di atas keabadian, itu dibagi menjadi 3, 6, dan 9 kelas. Yang teratas adalah kekuatan tingkat Kaisar Langit, dan hanya ada 9 dari mereka di seluruh Sungai Takdir. Kaisar Surgawi, pegang otoritas di surga. Diikuti oleh pasukan tingkat Tianjun. Seperti namanya, kekuatan ini memiliki Raja Surgawi di tingkat, mandat surga, dari alam kelima abadi, sama seperti Raja-Raja dunia. Sebagai perbandingan, kekuatan Tianjun telah disebut sebagai ortodoksi teratas di dunia. Lebih jauh ke bawah, ada kekuatan tak terbatas. Kekuatan semacam ini lebih rendah dari ortodoksi atas, tetapi tidak boleh diremehkan, itu adalah andalan Eternal Sky Territory. Pasukan tingkat Kaisar Surgawi, berdiri dengan bangga di atas awan, mendominasi pasang surut dunia. Pasukan tingkat Tianjun seperti raja, terletak di bawah puncak awan, dan mereka cukup untuk memandang rendah dunia. Dan kekuatan tak terbatas itu seperti pejabat besar di wilayah dunia, masing-masing duduk di satu sisi, menopang kerangka dunia kultivasi abadi. Adapun kekuatan tak terbatas, ada pembagian dan kekhususan yang berbeda. Di jalan abadi, jika hanya ada orang kuat di ranah Jiwu Jing, Shen You Jing, dan Xiao Yao Jing yang duduk di sekte, kekuatan abadi seperti itu dapat dihormati oleh satu pihak, tetapi di mata kekuatan di atas tingkat tak terbatas, mereka dapat hanya dianggap sebagai kelas 2. Adapun ortodoksi di bawah keabadian, tidak populer. Ini adalah peta latihan wilayah langit abadi. Semua kekuatan dari 4 benua dewa utama di wilayah para dewa, jika mereka ditempatkan di wilayah langit abadi, mereka hanya dapat dianggap tidak penting. Karena tidak ada orang abadi yang duduk sebagai penanggung jawab. Sederhananya, apakah ada sosok abadi yang duduk dalam kekuatan praktik adalah kriteria untuk menilai apakah itu di atas atau tidak. Namun,
Untuk benar-benar layak menjadi 4 karakter, sekte terkenal, di wilayah langit abadi, seseorang harus memiliki latar belakang dan akar warisan. Kalau tidak, itu tidak akan berbeda dengan kekuatan yang dibentuk oleh pembudidaya biasa. Misalnya, kekuatan latihan yang hanya memiliki Xiao Yao Jing yang bertanggung jawab mungkin berada di level terendah di jalan abadi. Tetapi agar kekuatan ini dapat mengakar di dunia, itu harus berarti memiliki akar dan latar belakang, seperti didukung oleh ortodoksi yang lebih besar, seperti memiliki orang yang lebih kuat dari nenek moyang, dan sebagainya. Di antara mereka yang hadir, Istana Burung Biru, Klan Yu dari Protos Abadi, Kuil Naga Api, termasuk pengadilan Tao Tianxuan tempat Qin Su King berada, hanya dapat dianggap sebagai kelas 2 dalam hal seluruh wilayah surga abadi. Tapi di wilayah King Fengzu, dia sudah menjadi penguasa tertinggi di mata para pertapa. Nona Qin, seorang Taois berjubah Tao dengan sulaman totem naga api di lengan bajunya mengambil inisiatif untuk menyapa. Dia tampak seperti seorang pria muda, sedikit pemalu dan pemalu, pertama kali bertemu Qin Su King dengan hormat, lalu menundukkan kepalanya, lama tidak bertemu. Penampilan pemalu itu membuat Su Yi terkejut. Qin Su King mengerutkan kening, matanya dingin dan menjijikkan, berhenti berpura-pura, keluar. Pemuda Tao itu tampak sedih, dan berkata dengan penuh semangat, "Mengapa kamu begitu galak padaku? Aku baru saja mengatakan satu hal terakhir kali." Mata Qin Su King dingin dan tegas, "Apakah kamu berani mengatakan satu kalimat lagi?" Su Yi tidak bisa tidak kagum, temperamen Qin Su King setenang air, sopan santun, dan pikirannya sangat indah, tetapi ketika menghadapi pendeta muda Tao, dia jelas merasa jijik, dan dia tidak berpura-pura berbicara. Tak terbayangkan hal-hal keterlaluan apa yang dilakukan pendeta muda Tao yang pemalu itu hingga membuat Qin Su King begitu marah. Pendeta Tao muda itu membeku, seolah ketakutan, bibirnya mengerang, dan berkata, "Berhenti bicara, berhenti bicara." Saat dia mengatakan itu, dia berbalik, tersenyum malu-malu, dan menyapa Su Yi, "Teman, nama Taoku, Huo, dan aku berasal dari kuil naga api. Bagaimana denganmu?" Matanya semurni bayi, dan dia menundukkan kepalanya tanpa sadar saat berbicara, terlihat sangat pemalu. Su Yi hendak berbicara, ketika Qin Su King menatapnya, dan segera mendorongnya pergi, "Pergilah." Pendeta Tao muda yang mengaku sebagai Huo terkejut, berbalik dan pergi dengan cepat, dengan ketidakberdayaan dan keluhan tertulis di wajahnya. Adegan ini ditonton oleh banyak orang, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Qin Su King menarik napas dalam-dalam, dan berkata kepada Su Yi, "Jangan tanya tentang dia, rekan Daois, menurutku itu menjijikan, dan aku khawatir itu akan mengotori telingamu." Su Yi mengangguk. Segera, sebuah suara tua tiba-tiba datang dari gunung. "Saya mengundang tamu-tamu terhormat, naik ke gunung untuk mengadakan jamuan makan." Di Gunung Fuze, ratusan lampion darah tiba-tiba muncul, menerangi jalan pegunungan menuju ke tengah gunung. Segera, sekelompok pertapa berhenti berbicara, menaiki gunung, dan sampai di sebuah kuil di tengah gunung. Istana itu terang benderang, dan perjamuan mewah diatur. Sekelompok pelayan cantik melewatinya, mengatur tempat duduk untuk para tamu terhormat yang datang ke pesta pernikahan. Setelah duduk, Su Yi memperhatikan bahwa di kursi di sisi kiri aula utama, ada ratusan roh seram yang duduk, meskipun tubuh mereka tidak lengkap, mereka relatif lengkap, dan tubuh mereka ganas. Wanita tua dengan pemerah pipi tebal juga ada di antara mereka. Di kursi di sebelah kanan, semua pertapa yang datang ke perjamuan sedang duduk. Di tengah aula utama, ada peti mati yang sudah lapuk dan bobrok. Saat tikus menikah, peti mati itu seolah menjadi tandu bagi mempelai wanita. Su Yi menatap piring di atas meja di depannya. Untungnya, semuanya normal, semua jenis hidangan mengandung energi spiritual, dan camilan melon dan buah juga merupakan hal spiritual yang umum dalam berbagai praktik. Daripada makanan berdarah yang terbuat dari daging busuk. Jika demikian, itu akan menjijikkan. Di sisi Su Yi, duduk seorang pria berjubah Konfusianisme dari Bluebird Palace. Sambil minum, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Maaf, tapi wajahmu sangat asing, mungkinkah kamu juga keturunan pengadilan Tianxuan Dao dari kerajaan Qin besar?" Su Yi berkata dengan santai, "Tidak. Tidak ada yang dijelaskan." Pria berjubah Konfusian menghela nafas, dan berkata dengan emosi, "Yang mulia penuh semangat dan vitalitas, seperti seorang pemuda. Itu mengingatkan saya pada masa muda saya. Sayangnya, 30.000 tahun telah berlalu dalam sekejap." Su Yi berkata sambil tersenyum, "Jika kamu menghitung jarimu, aku telah berlatih selama lebih dari 100 tahun, dan aku bukan remaja lagi." Hanya 100 tahun. Pria berjubah Konfusianisme itu terkejut. Bahkan Qin Su King, yang duduk di sisi lain Su Yi, tidak dapat menahan keterkejutannya, lebih dari 100 tahun. Bukti keabadian. Dari mana monster ini berasal? Perlu diketahui bahwa di Sungai Panjang Takdir, sangat jarang bisa membuktikan keabadian dalam lebih dari 100 tahun. Orang-orang aneh yang menentang surga semuanya dikomentari oleh Paviliun Jingtian sebagai anak-anak keberuntungan, unicorn, jenius luar biasa, dan anak kandung, dan mereka tidak ragu untuk memuji mereka.
Suyi tiba-tiba menyadari masalahnya, tersenyum, dan membuat alasan untuk dirinya sendiri. Saya dulu mundur dalam waktu yang lama di alam rahasia. Pria berjubah Konfusianisme dan Qin Suking tiba-tiba menyadari bahwa memang begitu. Selanjutnya, pria berjubah Konfusianisme berbasa-basi dengan Suyi, dan melihat bahwa reaksi pihak lain tidak dingin atau dingin, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Di sisi pria berjubah Konfusianisme, duduk seorang wanita berbaju hitam dengan kotak pedang di punggungnya, matanya tegas, dan dia berkata melalui transmisi suara, "Paman, Anda sedang mengobrol dengan anak itu, apakah Anda curiga bahwa anak itu adalah ahli tersembunyi?" Seorang ahli, pria berjubah Konfusianisme tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, itu hanya karakter di alam bahagia, itu tidak akan menunda acara besar hari ini. Wanita berbaju hitam itu mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pria berjubah Konfusianisme tidak tahu harus berpikir apa, dan matanya main-main. Sayang sekali Luan Yunzong dan Qin Suking masih berpikir untuk mendapatkan berkah dari iblis tua Jinling, tetapi mereka tidak tahu. Saat dia berbicara, dia menutup mulutnya. Meskipun itu adalah percakapan transmisi suara, beberapa hal masih tidak bisa dikatakan secara terus terang. Wanita berbaju hitam dengan kotak pedang di punggungnya mencibir, dan mengatakan beberapa kata yang tidak bisa dijelaskan. Di bekas benua King Feng, negara Qin besar telah menjadi prestise terlalu lama, tetapi sejak leluhur pengadilan Tao Tianxuan jatuh, selain penurunan pengadilan Tao Tianxuan, negara Qin besar tidak sebaik sebelumnya. Setelah jeda, wanita bermata hitam itu menjadi menyedihkan, dan kali ini, pengadilan Tao Tianxuan ditakdirkan untuk kehilangan seorang gadis sombong yang diharapkan akan dipromosikan ke alam tak terbatas di masa depan. Pria berjubah Konfusianisme tersenyum sedikit, pembukaan Dao selalu begitu kejam. Dalam beberapa tahun terakhir, untuk membantu kerajaan Qin besar mempertahankan negara, pengadilan Tianxuan Dao telah menyinggung terlalu banyak orang. Dalam hal ini tidak sedikit kekuatan yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk menggigit mereka. Saat mereka berbicara, tiba-tiba ada keributan di aula. Protagonis dari pesta pernikahan ini, setan tua Jinling, ada di sini. Suyi sedikit terkejut saat melihat tuan dari area terlarang yang menakutkan ini. Pakaian putihnya lebih bersalju, sosoknya ramping, dan sikapnya membuatnya sulit untuk menghubungkan pria tampan dengan penguasa zona terlarang. Aku membuatmu menunggu lama. Setan tua Jinling mengepalkan tinjunya sambil tersenyum dan sangat sopan. Suara brutal tiba-tiba terdengar. Karena kamu tahu kamu membuat kami menunggu, berhenti bicara omong kosong. Seorang pria perkasa dengan napas sengit dan tulang tebal berdiri. Dia menginjak meja di depannya, menatap setan tua Jinling dengan dingin. Aku akan minum anggur pernikahan ini nanti, keluarkan harta yang kamu siapkan dulu. Aula itu sunyi. Semua orang terkejut. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2715. Nama pria perkasa itu adalah Yu Zensong. Dari keluarga Yu dari klan Dewa Abadi di Gunung Senliu, keberadaannya tidak terbatas. Saat dia bangun, paksaan juga menyebar. Suyi mengharapkan sesuatu akan terjadi dalam pesta pernikahan ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa tuan rumah pesta pernikahan baru saja tiba, dan kecelakaan itu terjadi. Suasana hening. Roh-roh seram yang duduk di sisi kiri aula semua memandang Yu Zensong dengan mata tidak bersahabat. Tuanku memang akan memberikan berkah di setiap pesta pernikahan, tetapi sebagai tamu, kamu tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, dan kamu masih terburu-buru untuk memintanya. Bukankah itu terlalu lancang? Wanita tua dengan rona merah di pipinya berdiri. Apa? Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara di sini. Yu Zensong mendengus dingin, mengangkat tangannya, dan menekannya dengan cetakan telapak tangan, memukul tubuh wanita tua itu terbang terbalik, membentur dinding aula, banyak retakan muncul di tubuhnya. Tiba-tiba, roh-roh seram itu marah dan berdiri. Yu Zensong tidak peduli, dan mencibir, tidak mudah ingin mati, kamu bisa melakukannya bersama. Setan tua Jinling yang tampan, berpakaian putih dan bersalju, tersenyum dan berkata, duduklah, hari ini adalah hariku yang sangat menyenangkan. Tidak baik berkelahi dan membunuh. Dia menoleh untuk melihat Yu Zensong, dan berkata sambil tersenyum, Kakak Dao, jangan khawatir, aku sudah menyiapkan semua harta. Saat dia berbicara, dia menjentikkan jarinya. Ledakan, di peti mati bobrok yang ditempatkan di tengah aula, tutupnya robek, dan cahaya berharga yang luar biasa tiba-tiba muncul dari peti mati. Perhatikan baik-baik, ada segala macam harta karun di dalam peti mati, yang bersinar dan mempesona. Semua mata di aula tertarik. Suyi tidak bisa tidak terkejut, tetapi dia tidak tertarik dengan harta karun di peti mati, tetapi dia sangat menyadari bahwa iblis tua Jinling tampaknya mengharapkan sesuatu akan terjadi pada pesta pernikahan hari ini, jadi dia tampak sangat tenang. Setan tua Jinling tersenyum di seluruh wajahnya, dan berkata, peti mati, promosi dan kekayaan, Anda hanya perlu mengeluarkan token giok berkat, dan Anda dapat membagi harta di peti mati. Ini milik saya mengharapkan. Setelah mengambil harta karun itu, jika kamu bersedia tinggal untuk secangkir komedi, aku menyambutnya secara alami. Jika kamu tidak mau,
Aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. Silakan. Lagi pula, dia duduk di kursi utama aula utama, tenang dan santai. Sepertinya dia sama sekali tidak marah dengan perilaku arogan Yu Zensong sebelumnya. Hanya harta kecil ini, tidak cukup untuk membuat celah di antara gigi kita. Yu Zensong berkata dengan dingin, setan tua Jinling, kamu mungkin menebak tujuan kita di sini, lalu buka jendela dan katakan yang sebenarnya, jika kamu ingin bertahan hidup hari ini, keluarkan semua harta. Ada keributan di aula, dan semua hantu marah. Senyum setan tua Jinling memudar, dan dia melihat ke pertapa lain yang hadir, kamu juga berpikir begitu. Pria berjubah Konfusianisme dari Bluebird Palace tersenyum sedikit, istana Bluebird kita hanya membutuhkan segel tao yang diukir dengan Leibu Tianyu, itu sudah cukup. Leibu Tianyu, seorang lelaki tua pendek dan kerdil berkata dengan marah, segel dao ini adalah objek kelahiran tuanku. Jika diserahkan kepadamu di istana Bluebird, karma dao tuanku akan dihancurkan sekaligus. Kamu, terlalu berlebihan. Pria berjubah Konfusianisme tersenyum dan tidak berkata apa-apa, terlalu malas untuk berdebat. Tidak ada senyuman di ekspresi Old Demon Jinling. Dia terdiam sesaat, lalu mengalihkan pandangannya ke kuil naga api. Apa yang kamu inginkan dari kuil naga api? Pendeta Tao muda yang pemalu dan pemalu yang menyebut dirinya Huo bangkit, ketika saya datang, leluhur memberitahu saya bahwa untuk membuat ramuan obat ajaib Dao, kita membutuhkan roh hantu sebagai pemandu obat. Old Devil Jinling berkata dengan kosong, berapa yang kamu butuhkan? Huo, menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu-malu, semuanya. Ada keheningan. Hantu-hantu di sini hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Huo Longguan, ingin menangkap semua hantu di wilayah mereka dan menggunakannya sebagai obat. Mata iblis tua Jinling acuh tak acuh, tidak dapat melihat emosi apapun, termasuk aku. Huo, berkata, nenek moyang keluarga saya mengatakan bahwa jika Anda setuju, saya dapat memberi Anda kesempatan untuk hidup. Tampaknya tidak tahan lagi, setan tua Jinling tertawa kecil, tetapi matanya menjadi semakin acuh tak acuh dan dingin. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Luan Yunzong dan Qin Suking lagi. Apa yang kamu inginkan dari pengadilan Tao Tianxuan? Luan Yunzong terdiam. Qin Suking menarik napas dalam-dalam dan berkata, kami hanya membutuhkan harta yang pantas kami dapatkan, dan kami akan segera pergi setelah kami mendapatkan harta itu, dan kami pasti tidak akan terlibat dalam urusan hari ini. Suyi telah menonton dengan mata dingin dari awal sampai akhir. Dia telah lama melihat bahwa tiga kekuatan utama Istana Burung Biru, Kuil Naga Api, dan klan Yu dari Protos Abadi jelas telah bekerja sama secara diam-diam, dan mereka akan membuat tuntutan mereka sendiri satu demi satu saat ini. Hanya Qin Suking dan Luan Yunzong dari pengadilan Tao Tianxuan yang tidak tahu apa-apa, berpikir bahwa mereka benar-benar datang ke pesta pernikahan dan menerima berkah. Jelas, Qin Suking juga melihat ini, membuat keputusan yang menentukan, dan berencana untuk mundur. Setan tua Jinling tidak berkomentar tentang ini, dan kemudian melihat ke arah para pembudidaya biasa yang hadir, bagaimana denganmu? Di antara para pembudidaya biasa itu, seorang wanita cantik yang masih memiliki pesona sedikit tersenyum, kami para pembudidaya gunung biasa semua akan mematuhi pengaturan kuil naga api kali ini. Kali ini, situasinya jelas. Setan tua Jinling duduk di sana, dengan lembut menyentuh sandaran tangan kursi dengan jari-jarinya, dan berkata pada dirinya sendiri, di masa lalu, saya telah mengirimkan sejumlah besar harta setiap tahun. Hanya berkultivasi di sini dengan aman, tetapi saya tidak pernah berpikir. Nafsu makan Anda benar-benar semakin besar. Titik. Sudut bibirnya berkedut, dan dia tersenyum mencela diri sendiri. Seng Min, Dou Michou, aku tidak percaya sebelumnya. Kupikir menjadi baik dan dermawan bisa berteman baik. Bukan hanya untuk menemukan jalan keluar untuk hantu-hantu malang itu, tapi juga untuk diriku sendiri. Jit, siapa sangka, dia menghela nafas, dan bangkit dari kursi. Saya akhirnya yakin sekarang bahwa menjadi orang jahat terlalu mudah, tetapi terlalu sulit untuk menjadi orang baik, dan bahkan lebih sulit menjadi hantu yang ingin berkultivasi, hati seorang bodhisattva. Menjadi orang baik, hati bodhisattva, hahaha. Yu Zensong tidak bisa menahan tawa keras, dan suaranya mengguncang aula, hantu aneh, ibunya masih memupuk hati seorang bodhisattva, itu lelucon terbesar di dunia. Pria berjubah Konfusianisme dari Bluebird Palace tidak bisa menahan senyum, benar-benar tidak masuk akal. Siapa di dunia ini yang tidak tahu genus hantu, dan mereka semua adalah penghalang jahat yang bisa didapatkan dan dihukum semua orang. Pemuda Tao Huo dari kuil naga api mengedipkan matanya dan berkata, jika Anda benar-benar memiliki hati seorang bodhisattva, mengapa Anda tidak bergabung dengan hantu di sini dan memberi saya kuil naga api sebagai obat? Qin Suking bangkit dan berkata dengan tegas, kami tidak akan terlibat dalam air berlumpur ini. Suyi mengangguk dalam hati, Qin Suking kemudian menyadari bahwa dalam situasi malam ini, selama dia terlibat, dia pasti tidak mendapat keuntungan. Hal yang paling mendesak adalah menarik diri. Setan tua Jinling berkata dengan ekspresi kosong, kamu bisa pergi jika kamu mau. Belum terlambat untuk pergi setelah masalah ini diselesaikan malam ini.
Hati Qin Suking tenggelam. Luan Yunzong melompat melawan kasus itu, dan berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia, apakah Anda tidak takut memutuskan pengadilan Tao Tianxuan kami?" Sebelum Old Demon Jinling bisa mengatakan apa-apa, pria berjubah Konfusianisme dari Bluebird Palace tersenyum dan berkata, "Kakak Luan, kamu sudah ada di dalam game. Bahkan jika kamu ingin pergi, Old Demon Jinling akan curiga padamu, bertanya-tanya apakah Anda mundur untuk maju." Pendeta Tao muda dari Huolongguan tersenyum malu-malu dan berkata, "Semua orang harus menghukum hantu-hantu ini. Nona Qin dan rekan Daois Luan, jika Anda mundur tanpa berperang, bagaimana wajah pengadilan Tao Tianxuan?" Yu Zensong dari Eternal Protoss berkata dengan suara yang dalam, "Jangan menjadi ibu mertua, mari kita lakukan keadilan untuk langit bersama. Hancurkan tempat ini." Wajah Luan Yunzong dan Qin Suking jelek. Jika Anda disimpan dalam kegelapan dan tidak membicarakannya, itu bukan hal yang baik. Old Devil Jinling tidak bisa mentolerir mereka pergi, bahkan para pertapa itu akan menyeret mereka ke sini. Suyi meminum segelas anggur dan terus menonton dengan mata dingin. Dalam situasi seperti ini, kecuali mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan penonton, akan sulit bagi Qin Suking dan Luan Yunzong untuk tetap netral. Sangat sederhana, hantu-hantu itu akan menganggap mereka sebagai musuh. Para pertapa itu juga tidak akan puas dengan mereka. Satu-satunya pilihan tampaknya adalah menggigit peluru dan memilih untuk berdiri bersama para pertapa itu dan melawan iblis tua Jinling. Namun, hati pasti sangat dirugikan, bagaimanapun, terlibat di dalamnya tanpa alasan, dan dibunuh oleh para pertapa itu dengan pisau, siapa yang akan merasa bahagia? Namun, itu bukan tanpa solusi. Setelah memikirkannya, Suyi menuangkan segelas anggur lagi untuk dirinya sendiri. Saya harus mengatakan bahwa anggur dari rumah Jinling sangat unik dan memiliki rasa yang istimewa. Di kursi utama, iblis tua Jinling tertawa dan berkata dengan lembut pada dirinya sendiri, "Jika seseorang membunuhku, apa yang harus aku lakukan?" Kalimat ini, ketika dia menghadapi 8 karakter pada kaligrafi kursif, dia bertanya pada dirinya sendiri. Dan sekarang, ketika dia menghadap para pertapa yang hadir di sini, dia memberikan jawabannya sendiri. Berhentilah membunuh dengan membunuh, cara berbuat baik. Setiap kata berbicara dengan lantang. Ledakan, pakaian putih iblis tua Jinling berkibar, dan wajahnya yang tampan penuh dengan niat membunuh di belakangnya, ada penglihatan yang menakutkan, pedang melintasi langit, dan bintang-bintang berlumuran darah. Di kursi sebelah kiri, sekelompok roh seram mengepul dengan aura ganas, siap bergerak. Seluruh aula dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat ini, pendeta muda Tao dari Huolongguan tersenyum malu-malu, dan tripod batu giok hitam sederhana muncul di telapak tangannya. Pria berjubah Konfusianisme di Bluebird Palace mengeluarkan kipas bulu yang terbakar dengan api ilahi 5 warna. Eternal Protoss Yu Zensong mengeluarkan pisau panjang yang tajam, dan bilahnya dikelilingi oleh busur guntur yang mempesona. Pertapa lain juga mengorbankan harta mereka sendiri. Melihat perang yang akan segera terjadi. Di antara para pembudidaya biasa itu, seorang lelaki tua tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara serak, "Biarkan aku datang dulu." Pria tua itu berwajah tua, jubah kain hitam, rambut menipis, bungkuk, dan tongkat kayu hitam di tangannya. Saat dia berdiri, dia tidak memiliki momentum untuk dibicarakan. Tetapi pendeta muda Tao dari Huolongguan, pria berjubah Konfusianisme dari Istana Bluebird, Yu Zensong dari Protoss Abadi dan pertapa lainnya semuanya menganggukkan kepala, semuanya menunjukkan sedikit rasa hormat dalam ekspresi mereka. Adegan ini membuat Qin Suking dan Luan Yunzong sedikit terkejut, mereka tidak mengenal lelaki tua berjubah kain itu. Suyi bijaksana, tidak diragukan lagi, lelaki tua berjubah kain itu adalah pemimpin dari 3 kekuatan utama. Di kursi utama, setan tua Jinling menyipitkan matanya, "Siapa yang mulia?" Pria tua berjubah kain itu memiliki mata yang halus, dan menghela nafas, "Orang tua, apakah kamu bahkan tidak mengenali saya?" Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.